Keluargaku, surgaku. Itulah yang nampaknya menjadi tujuan hidup Ayu Ting Ting. Pasalnya apapun yang menyangkut kepentingan keluarganya, Ayu maju paling depan. Ayu juga gak pernah lupa membahagiakan keluarganya. Seperti baru-baru ini, untuk merayakan ulang tahun sang bunda Umi Kalsum yang ke-52 tahun, Ayu memboyong keluarga besarnya pergi ke pantai Kepulauan Seribu. Di sana Ayu menggelar perayaan sederhana namun romantis dan privat di pinggir pantai. Wajar bila Ayu begitu mengutamakan keluarganya, karena ketika dirinya dibenci, dihina dan dicaci haters, keluarganya lah yang selalu ada di sisi Ayu. Namun namanya haters, apapun yang dilakukan Ayu tetap aja salah. Ya, niat ingin membahagiakan asisten rumah tangganya yang sedang menggelar pernikahan, wanita berusia 32 tahun itu malah lagi-lagi dinyinyiri netizen. Gegaranya gaya busana Ayu yang begitu simpel dinilai nggak pantas dan nggak menghargai pengantin. Kok gitu bajunya? Kayak nggak menghargai yang punya acara. Mentang-mentang ke asisten kayak nggak menghargai. Tapi, bukan Ayu namanya kalau nggak cuek sama nyinyiran netizen. Ya, daripada mikirin kata-kata netizen yang nyelekit, Ayu lebih milih jalan-jalan sama Boy William ke mall. Katanya sih, Ayu diem-diem mau ngeprank Boy dengan makeover style Boy yang ngebosenin. Ke style ala-ala aktor Korea Ji Chang-wook. Ini lu mau ngapain rambut Ayu? Gue penasaran deh. Kita kesini kan ya? Iya. Mau potong rambut kamu. Iya. Aduh. Kok aku? Iyalah, kita mau bikin yang new style. Hah? Ya, lu ikutin apa kata gue banget ngeliat rambut apa itu. Katanya dia yang mau di trembak-trembak. Dengerin, diem. Jadi ada salah satu aktor Korea favorit Oke. Ayu. Ayu pengen bikin dia jadi kayak gitu. Jadi nggak pernah ini? Ini lu Dia berdua. nggak tahu. Dia udah telepon lu. Hah? Enggak, ini dadakan. Duh, kira-kira berhasil gak ya prank Ayu? Kalau pendek banget, bulat kayak muka gua, Bang. Enggak. Sebenarnya enggak, kalau pendek tegaknya, pendek bertekstur kayak gini, Iya. makin keren. Oh. Ini yang bagus ini untungnya dia belum dibabat lagi. Emang Ayu gak kasih babat Nah, itu dia. rambutnya. Sekarang kamu paling suka siapa? Dicanggung itu lagi demen-demen ya. Di calon semua aku suka. Tapi kalau sekarang aku punya kamu, jadi aku suka kamu. Oh iya. You like it? Sesuai aja ini aku tanya kamu ini kan karyamu nih. Sesuai yang kamu mau. Susah ya, gue liat dia ganteng banget tuh. Sebagai anggota DPR RI yang berlatar belakang musisi, Ahmad Dhani dituntut untuk vokal menyuarakan kepentingan para pelaku industri musik Indonesia. Sebagai pemanasan sebelum bekerja sebagai anggota Dewan, Dhani unjuk vokal dulu bersama band Dewa 19 di area DPR RI dalam panggung bertajuk People Fest. Hal ini seperti penegasan bagi Dhani, kalau dirinya takkan turun dari panggung hiburan, meski sekarang naik ke panggung politik. Kalau saya memang tujuan menjadi anggota DPR ya industri yang saya pahami kan industri musik. Jadi saya ingin membenahi industri musik dulu. Dhani selama ini dikenal paling vokal bersuara mengangkat isu soal hak para musisi Indonesia. Dhani paling frontal bersuara kalau ada pihak yang dinilainya melanggar hak para musisi seperti hak cipta dan royalti. Dhani bahkan tak segan berkonfrontasi dengan sesama musisi lainnya. Dhani bahkan pernah konflik dengan Once. Usai Dhani melarang Once menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Membenahi industri musik sehingga musisi, pencipta lagu, penyanyi semuanya pelaku seni di Indonesia bisa mempunyai kehidupan yang layak dengan sistem yang baik. Selama ini Dhani hanya bisa bersuara dari luar gedung DPR RI. Sekarang Dhani sudah berada di dalamnya.
Dan para musisi Indonesia pasti akan menagih janji Ahmad Dhani yang sesumbar akan membenahi industri musik Indonesia. Sebelum itu, para baladewa bakal menagih janji Ahmad Dhani untuk tampil di panggung ulang tahun GTV yang ke-22, Amazing 22 GTV Javanica, yang akan berlangsung Selasa 8 Oktober 2024. Tinggal nanti hari pelaksanaan hari A nih, biar menjadi surprise buat nonton GTV. Layak ditunggu. Apakah Dewa 19 akan menyuguhkan nuansa Jawa dalam aksinya nanti? Bicara tentang nuansa Jawa, Dhani sebenarnya sudah memasukkan tema Jawa tersebut di dalam album Dewa 19. Album Pandawa 5 misalnya. Dari judulnya saja sudah mengandung unsur Jawa banget. Iya bagus sih kalau soal Jawa kan. Dari tahun 90-an Dewa udah mengangkat tema itu kan. Album Pandawa 5 kan juga udah dari cover, artwork segala macam udah Jawa banget lah. 5 hari sudah Marissa Haque meninggalkan dunia. Meninggalkan suami, anak, dan keluarga yang masih hidup di alam dunia fana. Ratapan kesedihan masih tersirat jelas di wajah Ikang Fauzi saat nyekar untuk pertama kalinya ke makam belahan jiwa yang sudah menjadi istrinya selama 38 tahun, yang kini terbaring di alam keabadian. Meninggalnya Marissa Haque benar-benar membuat Ikang Fauzi sangat terpukul, sampai ia tak punya semangat hidup dan memutuskan gantung mikrofon. Sampai nggak mau bernyanyi? Oh enggak, ya saya emang sekarang belum memutuskan apa-apa. Tapi emang sekarang saya nggak punya motivasi dulu. Emang saya nggak tahu lah. Insya Allah kita nanti akan kembali ya bersama-sama lagi insya Allah. Kalau Ikang Fauzi sedang menata hati usai kehilangan istri tercinta, komika Kiki Saputri juga sedang menata hati menyambut kelahiran calon anak pertama buah pernikahannya dengan Muhammad Khairi. Sebelumnya Kiki pernah hamil, namun keguguran. Sekarang Tuhan memberikan lagi kesempatan Kiki untuk hamil dan punya anak lagi. Untayan doa pun dipanjatkan Kiki dan suami untuk sang calon debay yang sudah berusia 4 bulan di kandungan. Kami harus kehilangan anak. Sampai akhirnya kesempatan itu kembali datang dan Tuhan kembali percayakan. Doa-doa tidak berhenti kami panjatkan. Nah, mari kita maafkan. Sebab melihatmu tumbuh dan berkembang adalah hal yang kami utamakan. Semoga kali ini Tuhan izinkan kami untuk bisa menjagamu sampai nanti akhirnya kita akan bertemu. Ketika Kiki Saputri happy dikasih anugerah hamil lagi dan bakal punya debay, Pasutri Dude Herlino dan Alisa Subandono justru sedang bahu-membahu mengajarkan ilmu agama kepada si bungsu, Aisyah Aulia Putri Herlino atau Baby Lia yang sudah berusia 5 bulan. iya, kalau untuk Lia mungkin dia belum ya, tapi kita berusaha untuk ada kebiasaan-kebiasaan yang mulai diajarkan, seperti misalkan saat dia sebelum menyusu dia baca doa makan dulu, sebelum dia tidur itu kita bacakan doa sebelum tidur gitu. Jadi dari situ mulai pelan-pelan dan juga didengerin murotal. Ya, saya sama Ica tuh selalu kalau memang sesibuk apapun menyempatkan waktu untuk bisa bersama anak-anak, karena momen-momen masa golden age itu kan nggak bisa terulang ya. Jadi saya pengen memang di momen penting mereka kita hadir, di saat-saat berharga mereka kita hadir, dan kita siapin waktu nih jalan-jalan juga bareng-bareng sama mereka. Kalau Dude Herlino dan Alisa Subandono lagi happy-happynya merawat ketiga buah hatinya, penyanyi dangdut Via Valen malah mendadak bikin heboh netizen sejagat maya. Gara-gara Via posting di lapak sosmednya soal perlakuan pria kepada wanita, KDRT fisik dan verbal. Capek yang tidak bisa dijelaskan karena sifat dia yang selalu menyepelekan hal kecil.
Laki-laki itu makhluk logika. Kalau kamu yang benar-benar dia mau dan kamu adalah tipe wanitanya, dia akan mengusahakan apapun untukmu. Effortnya nggak main-main dan nggak mungkin memperlakukanmu seenaknya. Tidak terluka dan tidak berdarah bukan berarti baik-baik saja. KDRT fisik ataupun verbal sama-sama bentuk pelanggaran hukum. Lantas ada apakah gerangan dengan Via Valen? Benarkah pernikahannya dengan Seifra Yolandi yang baru dikaruniai seorang anak sedang tidak baik-baik saja? Peran Irfan Hakim sebagai seorang ayah memang seperti apotek tutup alias nggak ada obatnya. Ya, karena support dari Irfan lah, putra lelakinya Jalu Hakim lagi dan lagi meraih kejuaraan berkuda dalam kontes Shark Equestrian Competition yang digelar di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Walaupun tak mendapatkan juara satu, tapi Irfan sangat mengapresiasi usaha Jalu dalam bertanding. Karena dalam momen pertandingan itu, Jalu sempat terjatuh dari kudanya. Itu Jalu pas tahu gue hari ini mau datang dia udah panik. Kata dia, nggak usah lah, kok ayah datang suka nggak menang. Lah ya kemarin nggak datang juga lu nggak menang begitu. Tapi ya udah akhirnya udah mau diganti mindset anak-anak aku kan kemarin Aisyah Jalu gitu itu kalau gue datang tuh mereka jadi tegang. Terus aku bilang kemarin ayah ke Medan loh lihat Aisyah tanding pon dapat emas kan. Nah ini kok ayah datang justru bawa keberuntungan. Oh iya gitu. Jadi biar lebih pede lagi. Jalu sih sebutnya bocah nekat banget. Jadi bikin orang ikut deg-degan juga kalau dia tampil gitu. Ngebut mulu. Usaha Jalu demi mendapatkan medali juga tak serta-merta karena dukungan sang ayah tercinta Irfan Hakim saja. Jalu juga mendapatkan support dari sang ibunda tercinta Della Sabrina, serta support dari sang kakak yang sudah expert di dunia berkuda yakni Aisyah Hakim. Aisyah bahkan rela jadi supporter saat Jalu bertanding. Jalu tanding, aku enggak, terus kebetulan juga aku lagi free, jadi aku mutusin buat nonton Jalu dan support Jalu. Karena emang setiap lomba, kalau Jalu lomba, kalau misalnya aku free, aku usahain datang terus. Kadang aku suka kasih tahu dulu gini-gininya, terus juga pas dia lagi di dalam lapangan atau lagi pemanasan, aku juga bantuin teriakin, aku bantu kasih tauin, terus pas udah selesai aku kasih tauin salahnya di mana kayak gitu-gitu. Memiliki anak yang jago dalam berkuda, tentu Irfan Hakim merasa sangat bangga. Terbukti dari putri sulungnya Aisyah Hakim yang sempat meraih medali emas dalam kejuaraan PON 2024 yang digelar September lalu di Banda Aceh. Lantas dari beberapa kejuaraan yang diraih Jalu Hakim, benarkah Jalu ingin mengikuti jejak sang kakak untuk menjadi the next atlet berkuda dalam ajang Pekan Olahraga Nasional nantinya? Jalunya sih kalau ditanya gitu tidak pernah mau mengakui ya, gengsi lah dia, tapi dia sejujurnya dia bernyanyi, ciptain lagu, berkuda agak-agak kepengenan kayak Aisyah dan dia tuh cita-citanya mau ngelebihin Aisyah. Dan itu bisa-bisa aja, jadi sama-sama aja Aisyah sama Jalu kesempatannya juga sama. Kalau lengah dikit ya bisa kesusul sama saudara sendiri. Jadi ya mudah-mudahan Aisyah juga makin semangat, Jalu pun seperti itu. Serupa dengan Irfan Hakim yang selalu mensupport anak-anaknya di dunia olahraga terutama berkuda. Tia Aristia juga bangga ketika anak bungsunya Muhammad Kalundra Ratinggang berhasil meraih kejuaraan dalam pertandingan taekwondo yang diselenggarakan Kemenpora hingga mendapatkan medali emas untuk pertama kalinya.
Ya, walau sempat takut sang anak cedera karena tendangan lawan, namun Tia Aristia tetap optimis sang anak bisa menyelesaikan pertandingan tersebut dengan maksimal. Psikologis anak aku, Kalundra itu, dia itu sangat takut di depan orang banyak. Jadi target aku tuh sebenarnya bukan untuk menang atau apa-apa, tapi target aku adalah dia bisa ada di tengah-tengah sendiri tanpa pendampingan, lalu dia bisa menghandle emosinya itu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi buat aku nggak usah dia menang gitu, tapi dia berani maju sampai ke depan. Dia punya penyelesaian masalah sendiri, itu udah step yang bagus banget buat kita ya, untuk orang tua.